sampai selamanya. Pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Ini kami dari kelompok 7 akan menjelajahi Museum Sangiran guna mengetahui bagaimana kehidupan manusia prasejarah dan mengetahui apa saja peninggalannya. Dan kali ini bersama saya, Widya, dari kelas 10 TP6 nomor absen 22. Saya Midel Saputra dari 10 TP6 nomor absen 20. Saya Farnah Fedanda dari 10 TP6 nomor absen 9. Saya Ignatius Jos dari 10 TP6 absen 14. Museum Sangiran ini kita dapat menemukan banyak sekali peninggalan manusia prasejarah dan peninggalan lain di zaman purbakala. Apa saja itu? Mari kita ikuti bersama. Ruangan 2 tentang langkah-langkah kemanusiaan. Itu satu pengembangan ya. Di dalam ruangan 2 terdiri ada dua lantai atas sama bawah. Kalau dilihat sudah selesai, keluar karena ruang. Six hours later. Lapisan Noto Puro. Itulah gejolak Sangiran mengalami geologi panjang, makanya lapisan demi lapisan bisa dipahami, bisa diketahui. Oke ya. Jadi artinya ketika terjadi suatu gejolak, terjadi satu perubahan lingkungan, nah mulai muncul manusia demi manusia itu diawali dari lingkungan rawa-rawa. Nanti di slide dulu nanti dalam ruangan museum. Lalu, nah itu terjadi punah karena seringnya terjadi ada letusan gunung berapi. Maka dipastikan melihat secara langsung purba gereja kedua jenisnya apa? Pithecanthropus erectus. Jadi artinya kehidupan manusia purba itu ditemukan ada dua formasi, di lingkungan rawa hingga di formasi kabu atau hutan terbuka. Dalam kurun waktu saya kira mengalami transisi yang sangat dasar sekali mengalami ya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang subsida dinasti gajah. Bagaimana? Odol memiliki pada dua ukuran besar, yaitu dari atas ke atas, dan sisi lainnya bukan ini juga dan bawah. Yang kedua, tegodon. Kedua, tegodon yang paling banyak ditemukan di Sangiran adalah tegodon. Yaitu spesies tegodon beratap tengkorak menonjol membentuk segitiga. Sekarang. Nah, yang ketiga adalah gajah sekarang. Adalah dari tiga gajah sekarang. Purba hasil-hasilnya banyak cepat dilakukan paku. Ini menjadi gajah sekarang. Juga ada buaya ya, disebut predator jalur basah. Penguasa di sepanjang aliran sungai dan rawa-rawa sejak zaman purba. Buaya adalah penyintas yang tangguh. Mekanisme tubuh yang begitu agresif menyebabkan ia tidak diturut punah bersama teman-teman dinosaurusnya. Dulu Eugenides menamainya Crocodylus ossifragus. Ternyata spesies ini, fosil ini adalah Crocodylus siamlensis yang kini masih menguasai perairan Thailand, Vietnam, Kalimantan, dan Jawa, dan dapat tumbuh hingga 7 meter. Di sini juga ada sejak 20 juta tahun silam melayat menyusuri Himalaya dan menyeberang Selat Sunda. Predator sungai spesialisis hewan kecil ini yang diperkirakan panjang tubuhnya dapat mencapai 6 meter. Di Jawa dijuluki Grophialis bengawanicus. Nah,
Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Homo erectus. Yang pertama, jenis Homo erectus yang paling kuat, yaitu Homo erectus archaik. Homo erectus yang fosilnya banyak ditemukan di lapisan tunjangan, dan wingspan ini memiliki tulang rahang yang kekar dan gigi-giginya besar. Tentang hidupnya 1,8 juta sampai 900 ribu tahun yang lalu, dan memiliki volume atau kapasitas otak sebesar 870 cc. Ini termasuk volume otak yang belum besar bagi ukuran manusia. Lalu lanjut ke selanjutnya, yaitu Homo erectus typic. Homo erectus ini diduga menjadi pendahulu terakhir sebelum berevolusi menjadi manusia modern. Sampai saat ini hidup pada masa 1,8 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu. Spesies ini lahir di Afrika Timur, kemudian bermigrasi ke seluruh dunia, kecuali di Jawa. Terdapat 3 tipe Homo erectus. Nah, Homo erectus ini fosilnya banyak ditemukan di lapisan kaki sangiran dengan rahang yang lebih ramping dan gigi-giginya lebih kecil dibanding yang tipe archaik ini. Nah, fosil Homo erectus ini sudah tersebut di vinil atau digawi anti ayam kudus dan semeter kita bahas. Tentang kehidupan dari Homo erectus typic ini adalah 800.000 sampai 300.000 tahun yang lalu, dan memiliki volume otak yang lebih besar daripada Homo erectus archaik, yaitu 1000 cc. Nah, kemudian yang terakhir adalah Homo erectus progressive. Homo erectus progressive ini kapasitas otaknya besar, yang membuat atap tengkoraknya lebih tinggi dan lebih membundar daripada tipe pendahulunya, yaitu Homo erectus typic dan archaik. Homo erectus typic ini tidak ditemukan di sangiran. Sebagian besar ditemukan di Gandong atau di Lola, di Selau Purongawi, dan Sambung Macan di Sragen. Dan kehidupan dari Homo sapiens progressive ini adalah 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, yang memiliki volume otak yang cukup besar dibanding dua pendahulunya, yaitu 1100 cc. Nah, berikut ini merupakan bahan dasar alat bantu yang digunakan manusia pada zaman itu untuk membuat alat bantu, yang contohnya seperti kapak genggam, kapak perimbas, atau serpi. Nah, Homo erectus itu memiliki kemampuan yang baik dalam memilih bahan dasar alat bantu, sehingga menghasilkan alat bantu yang berkualitas baik. Bantuan dengan kualitas kadar silika dan tingkat kekerasan tinggi, jika dihaluskan akan menghasilkan bagian tipis yang sangat tajam, yang biasanya digunakan oleh manusia Homo erectus pada zaman itu untuk mengupas biji-bijian, memotong, dan lain-lain. Berikut ini merupakan hasil alat batu masif dari manusia yang Homo erectus, yaitu merupakan kapak penetak, kapak perimbas, yang kemudian kapak perimbas copper, roto kapak gurang, dan bola batu. Bola batu ini digunakan untuk melempar, biasanya digunakan untuk berburu. Dan kemudian kapak-kapak ini biasanya digunakan manusia Homo erectus pada zaman itu untuk menguliti, menyayat, dan memotong daging dari hewan. Jadi ini proses evolusi manusia modern. Pertama, terdapat rahasia. Ini bentukannya dan seperti ini tengkoraknya. Dan kemudian lemuria. Ini bentukannya dan ini tengkoraknya. Lalu Bryopithecus seperti ini, dan ini tengkoraknya. Di sini ada Ramapithecus seperti ini, dan ini tengkoraknya. Kemudian ada Ardipithecus tamidus seperti ini, lalu ini tengkoraknya. Selanjutnya ada Australopithecus robustus seperti ini, dan ini tengkoraknya. Kemudian ada Australopithecus africanus seperti ini, dan ini tengkorak-tengkoraknya. Lalu Homo habilis ini bentukannya, dan ini tengkorak-tengkoraknya.
Kemudian ada Homo erectus seperti ini, dan ini bentukan tengkoraknya. Selanjutnya Neanderthals seperti ini, dan ini tengkorak-tengkoraknya. Yang terakhir terdapat Homo sapiens seperti ini, dan ini tengkorak-tengkoraknya. Gungenjing Pak, niki asma kula Ignatius Jos saking SMK Mikael. Nyuwun pangapunten ganggu wekdalipun. Kula badhe nyuwun kersa menawi dibandingake antawis kaliyan museum sanesipun punapa ingkang paling sae menapa kaindahan utami saking Museum Sangiran. Nah, ingkang dipun bandingaken wonten sanesipun, Sangiran menika ndak ada bandingannya karena ditemokaken manusia purba langkung kathah. Ingkang dipun tinggalaken wonten ing situsipun langkung wiyar. Nanging dipun tingali keindahan wonten ing Sangiran, dipun jelasaken tentang koleksi temuan yang bisa dipun tingali wonten salebetipun Sangiran, contonipun manusia purba dan ada binatang fauna kados dipun tingali wonten ing menika. Nah, tentang keindahan, kalau keindahan itu kalau ketika melihat ya sangat tidak merasa terganggu, pastinya nyaman dan indah bisa dikenang. Artinya seperti itu. Nggih. Mekaten ingkang saged kula jawab, kirang langkung matur suwun. Matur suwun nggih Pak, atas babagan sing paringi. Nggih, sami-sami. Asma kula Paran Arfaidanat saking SMK Mikael Jakarta. Nyuwun pangapuntenipun sampun ganggu wekdalipun. Kenapa-napa Kula badhe nyuwun keteranganipun babagan peninggalan manusia purba wonten ing Museum Sangiran punika. peninggalan iki tadi. Peninggalan manusia purba wonten ing Museum Sangiran. Niki ngeten nggih zaman rumiyin itu ditemukan fosil-fosil di Museum Sangiran itu sejak tahun 73. Pertama itu ditemukan itu tulang-tulang itu dikumpulkan di tempat Pak Lurah Toto Marsono, ditapung di rumah. Terus ada yang menemukan lagi gading gajah, gigi gajah, ya tulang-tulang apa aja hewan yang di laut itu, ada buaya, ada kura-kura, itu ditapung di tempat Pak Lurah Toto Marsono. Terus begitu tahun 73 itu didirikan Museum Sangiran, terus tulang-tulang itu dipindah ke museum itu. Museum Sangiran di tempat museum itu tahun 73 deh. The next day. Di Museum Sangiran ini saya merasa senang karena saya mendapat pengetahuan baru, yaitu bagaimana manusia purba pada zaman purbakala itu bertahan hidup. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan alam sekitarnya untuk bertahan hidup, menjadikannya alat-alat untuk membantu mereka dalam menunjang kehidupan mereka, seperti menjadikan batu menjadi alat bantu di kehidupan mereka sehari-hari. Juga saya juga mengetahui apa saja jenis-jenis evolusi manusia purba pada zamannya itu, dan saya juga mengetahui lagi siapa saja penemu fosil-fosil dan teori-teori apa saja yang pernah ditemukan para ilmuwan terdahulu tentang penelitian manusia purba ini. Dari sini saya belajar di Sangiran itu terdapat banyak hal, yaitu manusia purba, hewan purba, dan bagaimana Sangiran itu terbentuk. Nah, saya juga mau tahu bahwa manusia itu terbentuk dari kera, yang awalnya kera dan menjadi manusia. Dan saya mau tahu bahwa banyak jenis manusia pada zaman dahulu. Halo teman-teman, saya akan merefleksikan tentang Sangiran ini ya, karena saya sudah datang ke sini. Saya sangat senang karena dapat ilmu banyak ya dari dalam Museum Sangiran ini ya. Banyak manusia purba, hewan purba, dan penemu
fosil-fosil di Sangiran ini. Kita tahu zaman dulu itu revolusinya bagaimana dan pertumbuhannya seperti apa itu, jadi kami itu jadi seperti tahu bagaimana evolusinya. Terus penemu fosil-fosilnya siapa saja menjadi tahu, lalu informasi hewan-hewan purba yang dulu itu ukurannya seberapa itu menjadi tahu ya. Dan waktu dulu itu saya kira itu sebelumnya adalah rawa-rawa. Oke, saya terima kasih. Oke, di Museum Sangiran ini saya belajar bahwa manusia purba dan hewan purba itu berbeda ukuran dengan kita yang sekarang. Yang hewan purba yang sangat besar dan evolusi manusia yang sangat berbeda. Kita juga belajar bahwa dulunya itu Sangiran bukanlah dataran, yaitu rawa-rawa. Kami juga sekarang mengetahui penemu fosil-fosil tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian petualangan kami kali ini di Museum Sangiran. Kalau kalian ingin melihat manusia purba yang keren-keren, Ayo ke Museum Sangiran di Sragen, buka setiap hari Selasa sampai Minggu, jam 8 pagi sampai 4 sore. Kami dari kelompok 8 izin undur diri. dadah!